Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Arif Ardianto dari kelas SP 4.1 dengan NIM 11211011957. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang project backend yang sudah saya buat. Sebelumnya saya dari kelompok 3 dengan anggota 4 termasuk saya. Yang kemarin saya telah menjelaskan sedikit front end, dan kali ini saya akan menjelaskan bagian back endnya. Ya, dalam studio dalam project saya yaitu studio foto terdapat beberapa tabel yang diperlukan. Di antaranya adalah tabel studio itu sendiri, tabel user atau customer ya, atau klien, kemudian tabel paket. Tabel paket itu kayak nanti isinya paket-paket yang akan dipilih oleh customer ya. Kemudian paket transaksi paket, tabel transaksi paket, kemudian tabel shop dan tabel transaksi shop. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya kebagian membuat tabel user ya, tabel user. Saya membuatnya di di Visual Studio Code dengan database MySQL. Ya, ini dia. Struktur dari tabel saya sendiri adalah terdapat kolom ID user dengan tipe data integer, terdapat juga kolom nama customer ya dengan tipe data varchar 30, dan ada pula alamat dengan tipe data teks, ada pula nomor telepon dengan tipe data varchar, ada juga email dengan tipe data varchar 35, dan ID user sebagai primary key dan auto increment. Semuanya not null ya, kecuali alamat lu ini kok not null. Kok enggak ini alamat ini ya, nanti saya benahi ya. Dan di sini menggunakan Express untuk membuat backendnya. Yang pertama yang pertama dibuat adalah router ini. Saya ke bagian user ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat variabel. Mendeklarasikan express ini sama dengan require kurung buka kurung tutup express. Kemudian kita membuat variabel root user, dan ini tadi kita panggil di sini dengan .router, yang nanti fungsinya untuk membuat router pada program kita kali ini. Dan kemudian control user require, kita buka folder controller yang di dalamnya ada file user.js. Nah, kemudian ini adalah mendapatkan data dan post data dari user. Tidak get dan post saja aslinya. Ya, ada put, delete,
atau get berdasarkan parameter. Kemudian kita bikin kayak gini, dan control user ini control user ini tadi sudah dideklarasikan ya. Dan function get user params, get user, put user, delete user ini didapatkan dari controller ini tadi. Nah ini mana tadi, user routers. Nah ini kan router user dot get, kemudian dalam kurung ini tadi kan alamatnya user ini ya, dalam controller, kemudian ada user. Nah ini tadi kan sudah dideklarasikan, jadi tinggal memanggil yang di sini, kemudian dipanggil fungsinya yang diperlukan. Dan kebetulan di sini ada 5 function ya, yaitu get, yaitu untuk mendapatkan data, kemudian get user parameter ini untuk mendapatkan data dari parameter atau memanggil salah satu data gitu ya. Kalau get user ini memanggil semua data dari database, dari tabel maksudnya. Kalau post ini ya kita kayak nginput data gitu, kemudian di post. Kalau put ini update atau edit. Kalau delete ini menghapus data atau satu record ya. Kemudian modul export sama dengan router user. Kemudian kita masuk ke dalam controller, kita masuk ke dalam user.js, koneksi require. Ini adalah membuat koneksi ke dalam folder database ini yang di dalamnya ada file db.js. Const MySQL, require MySQL. Ini membuat koneksi ke database MySQL ya, dengan create connection, host demikian, port 3306, user root, password ini, database project Umega Studio. Ini membuat koneksi ke database MySQL. Kebetulan yang dipakai adalah database-nya teman saya ya. Dan kemudian connect, kita masuk ke sini lagi. Ya ini tadi membuat mendeklarasikan koneksi. Kemudian modul export. Modul export ini adalah untuk mengekspor semua beberapa function ini ya, yang nantinya diekspor ke sini, ke dalam useRouter.js ini. Mana tadi? User. Kemudian kita membuat function get user, yang dimana fungsi ini berguna untuk mendapatkan satu record atau satu data ya, dengan cara nama functionnya, kemudian request, respon. Kita memakai parameternya ini, kemudian kita memakai raw function. Dalamnya kita mendeklarasikan query dari dari MySQL. Kita deklarasikan seperti ini. Jangan sampai salah ya. Kalau ini salah nanti nggak jalan kan ya query-nya. Koneksi query ini mengkoneksikan query. Ya ini get tadi dipanggil di sini. Dan kemudian jika
salah dalam memprosesnya, maka nanti akan terdapat pesan terjadi kesalahan saat get data, dan apabila benar, responnya akan mengirim data. Dan kemudian terdapat get user parameter. Ya ini untuk nantinya untuk membuat, bukan membuat, memanggil satu data gitu loh berdasarkan parameter, berdasarkan kasarannya itu berdasarkan primer key-nya. Seperti biasa, nama function titik dua dengan parameter request dan response. Kemudian kita const id user recparam dot id user. Kemudian kita membuat lagi query-nya, query select from user where id user. Ini dicari berdasarkan id usernya ya. Dan kemudian sama seperti yang di atas tadi, apabila terjadi kesalahan akan ada pesan seperti ini, dan apabila tidak terjadi kesalahan akan mengirim data responnya. Kemudian post ini kayak input gitu ya, input data ke dalam tabel seperti biasa. Ini nama functionnya, parameter, dan kemudian ada query, ada query-nya. Sama seperti kayak yang di atas, apabila terjadi kesalahan muncul pesan seperti ini, dan apabila kita benar dalam penginputannya, data akan responnya akan mengirim. Kemudian ini edit, put user atau mengedit data. Const id user sama dengan request parameter dari id user. Kemudian kita const user sama dengan request body. Request body ke postman-nya, ke dalam postman itu ya. Kemudian kita deklarasikan lagi query-nya, query update ya, update user, set nama kita ingin menggantinya apa, alamat, kemudian nomor telepon, email, di mana id user sama dengan id user. Maksudnya di mana di id user ini, maksudnya ini id user yang dituju gitu loh. Ini koneksi query get ini tadi, dan juga sama, apabila terjadi kesalahan akan muncul pesan-pesan seperti berikut, dan apabila berhasil di edit, maka dalam konsolnya terdapat pesan sebagai berikut ini. Kemudian ada delete juga mengambil parameter dari id user ya, fungsi user fungsi user sih, nama fungsi delete user, kemudian seperti biasa request dan response. Kemudian const id user request parameter dari id user. Kemudian user sama dengan rec body dari postman-nya. Const get ya, ini seperti biasa mendeklarasikan query dari MySQL-nya. Nah, ini mengambil ID dari dari kolom ID untuk untuk mendelete satu record itu ya.
Dan seperti biasanya lagi apa, if apa namanya, jika apa benar, jika benar sama, jika Anda nganu salah, maka akan terdapat pesan seperti ini. Dan jika apa namanya tidak ketemu, maka terdapat pesan tidak dapat menemukan user dengan nama tersebut. Dan jika berhasil, responnya akan user dengan nama, nah ini kita ambil dari nama satu record ya. Edit dengan user nama telah dihapus. Dan ini adalah index.js-nya. Kita mendeklarasikan express, kemudian kita membuat variabel aplikasi, kemudian express-nya dipanggil di sini, dan kita membuat variabel port untuk mendeklarasikan port ini. Kita membuat router studio dengan alamat ini sebagai berikut ini. Ini punyanya teman saya, kalau yang ini yang user ini punyanya saya. Kemudian aplikasi express ini di use express.json dan app.use express online coded dan app.use root user, dan ini punya teman saya tadi. Apabila berhasil, maka aplikasi akan listen mendengarkan atau port ya. Portnya ini pada konsol pada nanti pada apa namanya anunya ini, terminal ini akan berjalan pada port sekian. Ini portnya ya. Apa kalau bingung dengan penjelasan saya praktekkan saja ya, karena saya kalau presentasi ini mesti gupuh, buatan sakit ngomong buatan. Kita anu dulu, kuset terminalnya, kemudian awas ya, kita masuk ke folder app, kemudian kita jalankan ya dengan cara seperti ini. Nah, apabila berjalan maka akan muncul output seperti ini. Langsung kita ke postman-nya saja. Pertama kita coba post ke ini. Kalau ini localhost 808.user, ini berarti kita masuk ke dalam tabel user. Di dalam tabel user terdapat ID, karena ID-nya auto increment maka tidak saya tulis ya, karena nanti apabila kita ngepost gitu akan ada sendiri, yaitu fungsinya auto increment. Nama, alamat, nomor telepon, email. Bambang sudah ada, kita hapus dulu datanya. Misalnya terdapat user dengan nama Ike Kedui Nurul Aziza gitu ya. Alamatnya Genteng. Nomor teleponnya sebagai berikut. Ngawur saja nggak apa-apa. Emailnya kedui.gmail itu. Dan coba kita post. Ya ini. Bisa ya fungsi postnya.
dan kita coba get select bintang from nama tabelnya, jadi nanti muncul semua anunya, datanya. Nah ini yang pertama tadi Bambang, dan ini ID user 6 yang ditambahkan itu. Kenapa kok habis satu langsung 6? Ya karena saya tadi mencoba membuat beberapa data ya. Ya karena mungkin karena auto increment itu tadi. Ya tapi nggak apa-apa. Kemudian kita coba mencari satu data ya dengan ID-nya 6. Coba. Nah, ini tuh ketemu. Dan coba kita post put, kita ganti namanya ya, Dwi, kita ganti ke Azizah gitu, alamannya jalan. Ini coba apa, hanya mencoba mengedit apa ini tadi, email, kemudian ini kita ubah, ya kita ubah gini ya, gini. Dan langsung saja kita coba. Nah, ini sudah bisa ya diubah ya. Dan kemudian kita mencoba delete nya ID berdasarkan ID 6. Nah sudah ya, user dengan nama Ika Azizah telah dihapus. Kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan kata-kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.